Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana Putri, NIM 211110009 dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya bersama teman saya yakni Talita Amalia Putri, NIM 2111008 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang penyakit hidrosepalus yang berhubungan dengan saraf. Untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi dari dosen Ibu Diana Fariha Hanum SST MPH. Nah, apa sih hidrosepalus itu? Hidrosepalus adalah kondisi penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pada otak. Arti harfiah dari penyakit ini adalah air yang berada di dalam otak. Cairan cerebrospinal atau CSS biasanya mengalir melalui ventrikel dan menggenangi otak dan tulang belakang. Jika tekanan cairan cerebrospinal terlalu banyak, maka jaringan otak akan rusak dan menyebabkan gangguan dalam fungsi otak. Hidrosepalus selalu bersifat sekunder sebagai akibat penyakit atau kerusakan otak. Adanya kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura-sutura dan ubun-ubun. Epidemiologi. Insidensi hidrosepalus antara lain 0,2 sampai 4. Setiap 1000 kelahiran, insidensi hidrosepalus kongenital adalah 0,5 sampai 1,8 pada tiap 1000 kelahiran dan 11% sampai 43%. Disebabkan oleh stenosis aqueductus cerebri. Tidak ada perbedaan bermakna insiden untuk kedua jenis kelainan. Juga dalam hal perbedaan ras, hidrosepalus dapat terjadi pada semua umur. Pada remaja dan dewasa lebih sering disebabkan oleh toxoplasmosis. Hidrosepalus infanti 46% adalah akibat abormatilas perkembangan otak, 50% karena perdarahan subarachnoid dan meningitis, dan kurang dari 4% akibat tumor fossa posterior. 6. Nah, etiologi dikaitkan dengan biomolekuler. Hidrosepalus terjadi bila terdapat penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau CSS pada salah satu tempat antara tempat pembentukan CSS dalam sistem ventrikel dari tempat absorpsi dalam ruang subarachnoid. Fungsi dari cairan cerebrospinal adalah menjaga otak yang volumenya berat agar terapung di dalam tengkorak. Merupakan bantalan otak yang mencegah cedera, membuang limbah metabolisme di dalam otak, dan mempertahankan tekanan yang tetap di dalam otak, tepatnya antara rongga otak dan tulang belakang untuk mengkompensasi perubahan tekanan darah di dalam otak. Penyebab penyumbatan aliran CS yang sering terjadi pada bayi dan anak. Pertama, kelainan bawaan atau kongenital. Yang kedua, infeksi yang dapat mengakibatkan timbul perletakan meningen, di mana secara patologis terlihat penebalan jaringan piameter dan arachnoid sekitar sisterna basalis dan daerah lain. Yang ketiga, neoplasma dapat menyebabkan obstruksi mekanik yang dapat terjadi di setiap tempat aliran CSS. Dan yang terakhir, perdarahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak dapat menyebabkan fibrosis leptomeningen, terutama pada daerah basal otak sehingga mengakibatkan penyumbatan. Apa sih gejala-gejala dari hidrosepalus yang terjadi pada bayi? Yang pertama, ubun-ubun bayi itu menggembung. Yang kedua, lingkar kepala cepat meningkat. Yang ketiga, mata tetap menatap ke bawah. Yang keempat, kejang, rewel, sering muntah. Dan yang kelima, tidak mau makan. Yang terakhir, pergerakan otot lemas.
Nah, di sini ada contoh gambar perbedaan kondisi yang normal dan yang terkena hidrocephalus. Yang di sini itu yang normal, sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu yang terkena penyakit hidrocephalus. Lebih jelasnya seperti ini. Ada contoh bayi yang kepalanya besar dan di dalamnya itu ada seperti ini. Gimana sih penanganan hidrosefalus itu? Yang pertama ada penanganan sementara. Yang kedua ada penanganan alternatif atau selain sunting. Yang ketiga ada operasi pemasangan pintas atau disebut dengan sunting. Nah, di sini ada penjabaran dari penanganan hidrosefalus. Yang pertama ada penanganan sementara, yaitu dengan cara terapi konservatif medikamentosa ditujukan untuk membatasi evolusi hidrosefalus melalui upaya mengurangi sekresi cairan dari plexus kroid atau upaya meningkatnya resorpsinya. Yang kedua yaitu penanganan alternatif atau selain suntik. Misalnya, pengontrolan kasus yang mengalami intoksikasi vitamin A, reseksi radikal lesi massa yang mengganggu aliran liquor, atau perbaikan suatu malformasi. Saat ini, cara terbaik untuk melakukan perforasi dasar vertikal 3 adalah dengan teknik badan endoskopik. Dan yang terakhir yaitu operasi pemasangan pintas atau disebut dengan sunting. Nah, operasi pintas bertujuan membuat saluran baru antara aliran liquor dengan kavitas drainas. Pada anak-anak, lokasi drainas yang terpilih adalah rongga peritoneum. Biasanya cairan cerebrospinalis di drainas dari ventricle. Namun, kadang pada hidrosefalus komunikan ada yang didrain ke rongga subarachnoid lumbar. Jadi, kesimpulannya, hidrosefalus merupakan masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap sistem pernafasan atau neurobehavior. Penanganan hidrosefalus masuk pada kategori life saving and life sustaining, yang berarti penyakit ini memerlukan diagnosis dini yang dilanjutkan dengan tindakan bedah. Secara keterlambatan akan menyebabkan kecacatan dan kematian, sehingga prinsip pengobatan hidrosefalus harus terpenuhi. Hidrosefalus adalah keadaan patologik otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dan adanya tekanan intrakranial atau TIK yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruang tempat mengeluarkan ichor. Penelitian terbaru menunjukkan hidrosefalus dapat dipicu oleh tingkat abnormal asam lisofosfatidik atau disebut dengan LPA. Lipid darah yang masuk ke otak dalam konsentrasi tinggi selama peristiwa pendarahan dengan efek mendalam pada sel-sel otak berkembang. Saat ini sudah ditemukan biomarker CSS yang dapat digunakan sebagai penanda adanya perubahan pada lingkungan otak yang berhubungan dengan keadaan otak itu sendiri. Hal ini telah menjadikan CSS sebagai bahan penelitian yang telah banyak diteliti oleh peneliti di seluruh dunia, terutama mengenai komposisinya, sehingga berperan sebagai biomarker yang dapat digunakan dalam menopang diagnosis penyakit yang berhubungan dengan hidrosefalus. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.